Di pojok sana itu juga ada tulisan 2 anak lebih baik, Pak. Berarti anak luwih saka loro itu baik ya. Kan saya baca begitu di mana di luar itu 2 anak lebih baik ya. Oh, berarti 2 anak saka loro itu baik ya. Sekarang berarti sudah didukung, Pak ya. Makanya keluarga saya, anaknya bapak saya itu 14 ya. 1 ibu, Pak. Kalau 2 ibu 28 ya. 1 ibu 14. Saya nomor 12 dan saya kembar. Jadi kalau jenengan lihat kayak saya, ya itu belum tentu saya. Apalagi ada knalpotnya di depan, itu bukan saya. Nah, jamaah dimuliakan Allah, maka bagaimana menyiapkan generasi mukmin, generasi muslim yang kuat dalam kehidupan rumah tangga kita? Karena begini, saya sebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 2664, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah mengatakan, al-mu'minu qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minu dhaif. Sesungguhnya seorang mukmin yang kuat ya, itu khairun, lebih baik ya, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah, minal mu'min ad-dhaif, daripada mukmin yang lemah ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini supaya kita faham bahwa seorang mukmin yang kuat itu ternyata lebih dicintai oleh Allah. Kuat apanya, Ustaz? Kuat di sini jangan kemudian dianggap sebagai kekuatan secara fisik saja, dan bukan pula cuman sekedar kekuatan secara ekonomi ya. Tetapi kekuatan ini lebih menyeluruh ya. Karena ada sebagian ya, dalam kehidupan keluarga itu menganggap kekuatan ini adalah hanya kekuatan ekonomi, sehingga mereka mati-matian bagaimana memberikan harta warisan yang besar kepada anak. Dengan harta warisan yang banyak, dia mengira akan membahagiakan anak. Belum tentu, Pak. Saya dulu punya satu teman, satu tingkat di atas saya, itu orang tua, bapaknya dokter spesialis, istrinya pegawai PNS, pejabat. Kita tahu anaknya cuma 2, laki-laki semua. Kekayaannya jangan ditanya, Pak ya, banyak besar. Tapi ia lupa menyiapkan kekuatan ilmu di dalam diri anak-anak ini secara pengaturan manajemen dalam keuangan. Dan dia lupa bahwa memanjakan anak terus-menerus itu sebenarnya tidak baik ya. Nah, anak ini dimanjakan, gimana tidak dimanjakan, Pak ya? Wong saya tahu salah satu anaknya itu sekolah sama saya di pesantren. Ibunya mengirim pembantu, Pak, ke pondok ya. Baju kotornya diambil ya, bawa oleh-oleh lauk pauk yang berbeda dari kami ya. Kami kerupuk dan tempe, Pak ya, beliau beda. Nah, ini dikasih baju kotornya, bawa pulang ke rumah. Besok datang lagi bawa lauk, dikasih baju yang sudah setrika, sudah macam-macam. Terus yang kotor dibawa terus tiap hari, Pak ya. Atau paling nggak 2 hari sekali. Nah, apa yang terjadi ketika proses pemanjaan seperti ini? Ternyata nggak memberikan kemandian pada anak ini. Taunya anak itu apa? Ngetek duit, Pak. Dan betul, ketika anaknya dalam masa proses mengambil S2 ya, kemudian orang tuanya, bapaknya meninggal, istrinya, ibunya, mereka juga meninggal. Nah, apa yang terjadi? Seluruh harta yang banyak itu tidak mampu dikelola dengan baik. Ketidakmampuan mengelola harta itu, kekuatan dalam pengelolaan harta lemah ya. Mereka tidak punya sifat rasyid. Rasyid itu kemampuan di dalam membelanjakan harta. Apa yang terjadi ketika sifat itu dalam diri mereka ada? Ya sudah, ngedol, belanja kayak ngedol, belanja kayak ada rumah satu-satunya tinggal terakhir dijual. Dan mereka nggak punya keuangan yang baik lagi. Yang satu ya akhirnya sudah hidupnya dalam keadaan sekarang
menyedihkan ya. Saya ketemu sedang jualan ya, pakai gerobak, padahal 2 anak orang kaya, bayangkan ya. Sangat kaya karena ketidakmampuan diberikan ilmu di dalam manajemen keuangan. Maka jamaah dimuliakan Allah, ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana meninggalkan anak-anak kita itu dalam kekuatan yang lebih baik ya. Nah, di sini disebutkan sebagian rumah tangga itu menganggap bahwa mempersiapkan anak itu adalah mempersiapkan bagaimana agar mereka menjadi orang kaya, menyiapkan agar anak itu memiliki jabatan, dan menyiapkan agar anak itu memiliki popularitas. Nah, penanaman seperti ini pada diri anak itu juga akan berbahaya. Seolah-olah bahwa keberhasilan dalam hidup itu adalah kekayaan, popularitas, ataupun jabatan. Orang tua kadang bangga kepada anak ketika sudah mendapatkan 3 perkara ini, atau salah satu dari 3 perkara ini. Tetapi lupa ketika membanggakan anak ketika dia mampu hidup dengan mandiri, meskipun dengan kehidupan sederhana, tapi dengan ketaatan dia kepada Allah yang tinggi. Kita menjadi orang kaya boleh, Pak, tidak dilarang ya, tidak dilarang. Bahkan dengan kekayaan itulah kita bisa melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak kaya, Pak ya. Karena bersedekah, haji, umroh tiap bulan itu butuh duit, Pak. Butuh, Pak. Tidak sekedar kecuali kalau ustaz mungkin biayai pakai ya, sama biro umroh ya, karena suruh bimbing ya. Nah, maka oleh karena itulah dalam kita hidup berumah tangga itu tujuan hidup itulah yang paling penting ditanamkan pada diri anak-anak kita. Kenapa? Karena kalau tujuan hidup kita salah, maka niat dalam berumah tangga kita juga tidak benar. Kalau niat dalam berumah tangga kita tidak benar, maka target capaian dalam hidup kita dan cara mencapai hasil atau target tersebut juga dilakukan dengan cara yang tidak benar. Kalau tujuan hidup kita itu benar, yaitu meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena apalagi hidup kita ini kan cuma apa? Mengemban satu misi. Apa itu, Pak? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka jadikan semua aktivitas kita dalam kehidupan kita ini semua bernilai ibadah. Mau bangun tidur, mau melepas baju, mau berjima, mau apapun, itu kita niatkan mencari keridhaan Allah. Bahkan bekerja, sampai Rasulullah mengatakan, jika ada seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya untuk mencari keridhaan Allah, yaitu memberikan nafkah kepada anak istrinya, mencari keridhaan Allah, maka tidaklah sesuap makanan atau harta yang diberikan kepada anak istrinya kecuali itu menjadi sedekah. Tetapi jika mereka keluar niatnya hanya sekedar nyenengke anak bojo, Pak, mengkoke mobil istri, nyenengke anak, belikan mainan, cuman sekedar itu, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Taala. Maka niat itu penting. Niat yang berbeda maka menghasilkan sesuatu yang berbeda. Orang nikah tidak ada dikaitkan dengan Allah bahwa dia itu sedang menjalankan perintah Allah. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Kita tidak menjalankan, ingat bahwa ini adalah perintah Allah nikah itu. Tidak pula kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah juga menikah. Maka ketika seseorang itu tujuan menikah itu bukan karena Allah, maka cara dia menikah, sejak cara pula dia mendapatkan istri juga akan tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, orang kalau menikah sekedar punya pasangan, meskipun ada juga ya, Ustaz, boleh ke bojo aku ya. Yang gimana? Sing penting orang isini dijak jago. Udah itu, Pak. Saya itu dapat dari teman ya, Bu, boleh ke bojo aku Pak Ustaz.
Lah kriteriamu yang bagaimana? Sing penting orang ngisi-ngisi ini jagong Pak. Jadi tujuan nikah itu ken gunduwe konco ketika jagong. Ada yang bikin di situ Pak. Ya. Lah maka jamaah dimuliakan Allah, ini hal yang menyedihkan. Ya, orang ketika mencari pasangan hidup, kalau tujuan hidupnya itu mencari ridha Allah, maka dia akan cari pasangan hidup yang sesuai dengan kriteria yang disebutkan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Tunkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 sebab. Ya. Limaliha, lijamaliha, ya. Kemudian walinasabiha, walidiniha, fadfar bidatiddin taribat yada. Menikahi wanita itu karena 4. Begitu pula menikahi laki-laki karena 4. Karena ketampanannya, karena kecantikannya, karena nasabnya, dan karena agamanya. Maka nikahilah karena agama orang itu, akhlak dan akhlaknya. Dalam riwayat yang lain, maka agama dan akhlak itu menjadi pertimbangan pertama. Loh, bukan berarti menimbang gantengnya, cantiknya, nggak boleh, tidak dilarang dalam Islam. Jangan cari istri yang cantik boleh, cari suami yang ganteng boleh, ya. Kemudian cari yang kaya, mapan boleh, nggak dilarang. Cari yang kemudian nasabnya keturunan yang erat, darah biru, kalau kebeler darah biru, ya itu ya silahkan, tidak dilarang. Tetapi yang menjadi penentu dia diterima atau tidak itu adalah agamanya. Yang kita lihat pertama kali itu menurut sebagian para ulama, menurut hadis ini adalah kalau bahasa chemistry-nya, ada chemistry atau tidak, ada serak atau tidak. Kenapa? Makanya Rasul menyebutkan li jamaliha, itu yang disebut pertama kali oleh Rasulullah, karena cantiknya atau gantengnya. Berarti yang menjadi ukuran pertama untuk kita maju atau tidak itu adalah fisik, Pak. Iya. Jangan sampai kita ukurannya agama dulu, terus ketika ditemuke wonge, wah lah kok kaya ngene, mboten situ. Nah itu enggak bagus, Pak. Jadi kita lihat dulu misalkan orangnya gimana, insya Allah orang yang cantik, ya. Oh ini fotonya mas, dilihat, oh ya masuk hitungan. Ya sudah, lanjutkan. Agamanya gimana? Oh agamanya elek mas, ya. Cik berondolan macam-macam misalkan. Lah akhirnya ya ditolak. Kenapa? Yang menjadi penentu diterima atau tidak itu adalah agama dan akhlaknya. Tapi yang dilihat pertama kali adalah apakah secara fisik kamu ada setrum apa tidak, ya, apa setrum itu Pak ya, chemistry lah ya, ada grade atau tidak lah. Ada itu, saya dapat cerita dari pelakunya langsung. Aku mbien moroning Pak Kiai, aku ngomong ya, Pak Kiai tolong carikan saya istri, santriwatinya. Siap, kata Pak Kiai. Modelmu sing piye kan itu kan, kata saya waktu itu. Dia cerita sama saya sendiri, ini yang ceritain seorang kiai muda ya. Saya dulu cerita sama Pak Kiai, pun pokoknya kula manut madhep mantep kali Pak Kiai. Berarti sesuai pilihanku, nggih Pak Kiai, sing penting solehah. Ya siap. Sesuk teko langsung rabi wani ora kan itu ya. Sampai itu ya. Berani Pak Kiai, siapkan, datangkan orang tuamu, sepekan lagi datang ke sini, saya nikah langsung ya. Perlu lihat orangnya pun kula madhep mantep manut Pak Kiai ya. Enggak. Betul, pas hari pernikahan didatangkan solehah Pak, tapi wajahnya tidak sesuai dengan harapan Pak. Karena pilihan Pak Kiai mungkin ya apa kan, ternyata tidak ya. Mohon maaf, secara fisik itu enggak masuk bagi dia. Sampai dia itu menyesal, sampai dia mengatakan seminggu bahkan hampir 10 hari itu istri saya enggak sakapa-kapa, enggak diapa-apake Pak, karena saking tidak berselera ya. Oh ini kan bahaya Pak. Makanya jangan kemudian aku poin nikah lillahi ta'ala rasa nador, barang ketemu sisan ya ora doyan Pak, ini repot Pak ya. Tidak ada chemistry, bukan doyan ini makanan Pak. Tidak ada chemistry Pak ya. Ini kan berat. Makanya nador itu penting ya. Lihat dulu kira-kira cocok apa tidak, ada chemistry atau tidak, ada yang menarik dari diri atau tidak. Itu
penting Pak, bukan sekedar usahaku nikah lillahi ta'ala rasa delok itu ada Pak ya. Tak marahi Pak, kowe terang delok barang ketemu tenan delok kan repot Pak ya. Enggak benar. Lah terus saya tanya. Akhirnya 10 hari kemudian menangis dia. Saya tahu Mas, saya tidak sesuai harapan. Tapi saya jangan cerai saya ya. Tapi jenengan nikah lagi boleh ya. Tapi jangan cerai saya. Bukan mesake Pak ya. Artinya ya seperti ini seharusnya tidak terjadi. Maka oleh karena itulah ketika tujuan hidup kita itu adalah benar karena Allah, maka insya Allah kita dalam mencari pasangan pun benar. Caranya ya tidak pacaran, kemudian dalam memilih itu juga yang sesuai dengan sunnah agama yang dilihat. Karena pernah datang kepada saya bapak-bapak itu ya umurnya sudah 50-an, Ustaz, saya mau menceraikan istri saya. Kenapa Pak? Saya tanya. Saya menurut jenengan sudah paskah saya menceraikan istri saya. Lah memang istrinya kenapa? Saya tanya. Dia buka baju Pak. Saya ngapain buka baju barang Pak? Jangan-jangan kelainan, saya takut Pak ya. Buka baju itu, ini Ustaz ya. Ternyata tubuhnya itu penuh dengan cakaran Pak. Bekas-bekas cakaran. Itu ngapa Pak? Lah ini cakaran istri saya kalau berkelahi sama saya Ustaz ya. Bojone niku bojo napa kucing garong Mas? Nah, saya katakan ini istri Ustaz. Lah saya tanya, dia ceritakan sholatnya susah, tidak ngaji ra gelem macam-macam. Saya tanya, lah bojo ngoten niku sing golek sapa mbiyen Mas? Nggih kula Pak Ustaz. Itu teng pundi? Teng kafe. Ya. Dia dulu penyanyi kafe. Kemudian saya waktu itu juga penyanyi kafe Ustaz, tapi saya sudah tobat. Kemudian saya ngaji, saya tobat. Nah, saya mau menikah itu saya kelingan duwe kanca ning kafe, Pak. Orangnya cantik Ustaz, lembut, ya, lembut depannya, Pak ya. Jerone ternyata kucing garong, Pak ya. Maka ketika saya nikahi waktu itu saya berniat menjadikan perempuan teman saya di kafe ini yang jadi istri saya ini akan saya jadikan soleha. Saya tanya, sudah soleha belum? Belum Pak Ustaz ya. Itulah kesombongan kita. Kita itu kalau mencari orang yang belum jadi Pak, belum jadi soleha, belum baik akhlaknya, terus kita wis sing penting ayu putih tak pek bojo tak solehake. Memangnya kita ini pemberi hidayah? Kan nggak bisa Pak. Kalau ternyata berubah alhamdulillah. Kan kita nggak bisa memberikan hidayah. Oh, Nabi saja tidak bisa memberikan hidayah, pamannya Abu Thalib. Apalagi model kita. Kita kan cuma menyampaikan kebaikan. Masalah hidayah itu semua haknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka itulah yang kemudian menjadi hal yang penting. Maka anak-anak kita itu kita tanamkan tujuan hidupnya harus benar. Supaya apa? Ketika dia mencari kekayaan, ketika dia mencari pasangan hidup, ketika dia bekerja untuk mencapai kesuksesan, semua itu diniatkan mencari ridho Allah. Kalau sudah mencari ridho Allah, maka jalannya tidak akan melenceng Pak. Bu, saya mau mencari harta dengan cara suap, maka dia paham itu tidak sesuai dengan ridha Allah, maka dia pun tidak lakukan. Mencari harta tidak dengan praktek-praktek yang terlarang. Nah, maka sampai jumlahkan Allah, inilah yang kemudian harus kita tanamkan pada diri anak-anak kita. Nah, kemudian kekuatan apa yang harus kita persiapkan dalam diri anak-anak kita? Pertama yaitu kekuatan iman di atas akidah yang benar. Itu paling penting. Kenapa? Karena iman ini adalah sumber kebahagiaan. Orang kalau tidak beriman, nggak akan mungkin hidupnya itu sakinah. Nggak mungkin. Mungkin dia ketawa ketiwi Pak karena punya harta, tapi hatinya kosong dan tidak menemukan sebuah ketenangan dan kebahagiaan yang hakiki. Itu sudah diungkapkan banyak orang Pak. Sampai di Amerika, di Eropa itu sampai rumah ketenangan dan kebahagiaan itu dibuat oleh mereka untuk mencari ketenangan. Hati mereka kosong karena perbuatannya atau hidupnya itu tidak sesuai dengan fitrah. Orang kalau tidak sesuai dengan fitrah itu nggak tenang Pak. Coba ada laki-laki suka sama laki-laki, jeruk makan jeruk, apakah dia bahagia? Enggak. Dia tahu bahwa itu tidak sesuai dengan fitrahnya Pak. Begitu pula perempuan dengan perempuan, suka perempuan. Sekarang kan baru marak begitu Pak. Gini nonton Pak. Banyak Pak, saya dapat data dari berbagai
kasus ya, itu mengerikan. Mereka tidak akan mungkin mendapatkan kenikmatan ya Pak, tapi kebahagiaan dan ketenangan nggak mungkin Pak. Sebagaimana orang-orang yang tidak beriman, dia dapat nikmat iya, tapi apakah dapat kebahagiaan dan ketenangan tidak mungkin. Orang mampir ke Buri RRI Pak, tahu Buri RRI Pak? Tahu Pak ya? Belum pernah mampir Pak? Ya. Saya pernah liwat Pak, lewat saja. Nah, ketika orang berzina di belakang RR itu, apakah kemudian dia nikmat? Nikmat Pak. Kalau nggak nikmat nggak mungkin dia berzina Pak. Tapi apakah dia mendapatkan kebahagiaan dengan perbuatan itu? Nggak mungkin Pak. Hasilnya adalah ketidaktenangan ya. Maka iman yang benar itu yang harus kita tumbuhkan dalam kekuatan anak-anak kita di atas akidah yang benar ya. Karena akidah banyak yang melenceng Pak. Yang kedua yaitu kekuatan ilmu sehingga kuat di dalam beramal, baik amal untuk akhirat maupun amal untuk dunia, dia kuat ya. Yang ketiga kekuatan fisik kita juga diperintahkan untuk dipersiapkan kekuatannya. Kenapa? Al-mu'minu qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minu dha'if. Mukmin yang kuat itu bisa juga secara fisik Pak. Jangan kemudian punya anak nyekukruk kering Pak ya. Kaliren itu enggak baik ya. Maka jadikan Umar itu pernah melihat ada seorang anak muda jalane loyo ngaten Pak. Maka dimarahi oleh Umar, bukan seorang muslim, orang yang lemahan tadi. Sikap yang benar, kuat. Tunjukkan bahwa kita ini adalah manusia yang kuat secara fisik, karena Allah lebih cinta kepada mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah dari sisi apapun ya, dari sisi iman, dari sisi ilmu, dari sisi fisik, dari sisi ekonomi. Itu yang kita persiapkan. Jangan sampai kita meninggalkan anak kita dalam keadaan lemah ya. Dan kita beruntung orang-orang tua kita dulu Pak, itu kalau mereka hidup itu betul-betul meninggalkan untuk anak itu tidak hanya ilmu, tidak hanya iman, dan juga secara ekonomi Pak. Gini nonton Pak, dikai omah siji-siji Pak. Bayangkan, bapak saya itu anaknya 14, tapi semua dibikinkan rumah semua Pak. Saya dibikinkan di sini Pak. Ya, semua dibikinkan. Ya, jadi saya mikir, wah luar biasa orang tua dulu. Ya, 14 Pak, nggak keo omah wong 14 ya. Kita mikir anak peluru ya. Mumet kadang-kadang ya, tinggal di rumah barang Pak. Maka begitulah, memang zaman kita lebih sulit Pak ya, apa-apa diperhatikan Pak. Kan zaman kita ini kan zaman yang semuanya diperhatikan. Duit TV piro diperhatikan, duit motor piro diperhatikan, duit tanah piro diperhatikan. Akhirnya demo ning padi Pak ya. Lacam itu menyatakan Allah ini tentang menyiapkan kekuatan. Saya sebenarnya tadi kemarin itu mau tak kasih pilih bagaimana pajak dan pandangan Islam, tapi kayaknya lagi panas-panas sih Pak. Maka saya pilih yang ini dulu aja. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyebutkan al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'bah. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq ya wal haya'u syu'batu minal iman. Hadis ini Rasulullah menyebutkan tentang cabang iman itu ada 70 lebih atau 60 lebih. Nah, 70 atau 60 lebih. Nah, cabang iman yang paling tinggi itu adalah kalimat la ilaha illallah. Dan yang paling rendah itu adalah menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah memberitahukan tentang kekuatan iman. Itu yang dibentuk dalam diri keluarga, yaitu mengucapkan kalimat tauhid dengan memenuhi seluruh syarat-syarat dalam kalimat tauhid yang ada 8 syarat itu ya. Ketundukan tanpa ada pembangkangan, kecintaan tanpa ada kebencian, kemudian peniadaan sesembahan kecuali hanya Allah, keikhlasan yang tidak bercampur dengan kesyirikan, kejujuran yang tidak bercampur dengan kedustaan. Ada 8 itu syarat.
Contohnya misalkan kecintaan. Kita harus tanamkan iman dalam diri anak-anak kita, betul-betul mencintai tanpa ada sedikit pun kebencian kepada Allah. Itu baru kita sukses, Pak. Ketika kita punya anak, sampai dia itu tidak cinta kepada Allah, atau dia itu ada kebencian kepada Allah. Kan kadang-kadang, mohon maaf, orang ketika diuji oleh Allah dengan ujian yang berat, entah istrinya meninggal, entah suaminya meninggal, entah kehilangan salah satu anggota tubuhnya, entah mengalami apapun, entah diangkat rahimnya, lalu dia kemudian benci kepada Allah. Ya Allah, kenapa engkau berbuat seperti ini kepada aku? Apa salah saya? Kan itu menyedihkan, Pak. Kenapa? Karena dia berarti belum memahami kalimat tauhid dengan benar, Pak. Tidak ada satu perkara takdir yang Allah tetapkan kecuali semua adalah khair, baik, ya. Tergantung bagaimana kita mensikapi. Orang kalau berilmu, kita menyiapkan ilmu anak-anak kita. Ketika dinggladak, Pak, bani bocor sing digawa Vespa, Pak, ya. Kemudian bani bocor kentekan bensin sisa. Arep tuku bensin, duitnya ketinggalan, Pak, ya. Terus dia harus nuntun dari ngladak sampai perumahan warung mriki, Pak, ya. Kira-kira atuh nuntun, Pak. Atuh, Pak. Apot sing digawa X-Max sisan, ya. Nuntun berat. Orang yang berilmu dia paham bahwa tidak ada satu perkara kesulitan, musibah, itu semuanya adalah takdir Allah, dan sikap yang terbaik dalam menerima takdir akan melahirkan kebaikan. Yaitu apa? Sabar, Pak. Ya, sabar. Termasuk sabar nunggu ustadznya teko, Pak. Itu berarti ustadznya, saya mau berangkat wis kono wis meh komat, Pak. Saya yakin sini pun selesai, Pak. Saya berangkat adanin tang mriki mesti pun rakaat pertama, Pak. Karena ini agak awal kalau komat, Pak. Lihat tempat-tempat kami itu rata-rata agak akhir, Pak. Bahkan saya pernah dijemput beliau, ya, ke sana itu saya baru mau sholat di masjid di pondok itu, ya. Karena tadi ndak muga-muga anak dulu nyiapkan macam-macam, ada berangkat lah kok meh komat. Duga di sini pasti sudah selesai, ya. Maka saya ke sana. Kalau ke pondok jenengan nunggu lebih lama lagi kalau saya sholat ke pondok, Pak. Karena pondok itu biasanya jam 5:04 itu kadang-kadang baru selesai. Karena bacaannya kan tuh, ya. Nah, sama digunakan Allah ini tentang sabar. Maka ilmu ini penting dalam kehidupan kita. Nah, kemudian berkaitan pula dengan pengelolaan harta dalam keluarga, Pak. Jangan kita mempersiapkan generasi yang kuat dengan meninggalkan harta tapi tanpa ilmu terhadap anak-anak kita. Oh, itu bahaya, Pak, ya. Saya sudah membagi banyak warisan, Pak. Dan banyak pula mungkin 20-30% konflik, Pak, ya. Dan konfliknya itu nggak main-main, Pak. Sampai bermusuhan antara kakak dan adik. Saya itu sampai mendamaikan, Pak, sudah sabar, sudah, ini memutus silaturahim itu bahaya. Enggak mau, Pak. Hanya urusan karena harta. Makanya banyak orang tua jangan meninggalkan sesuatu yang akan membuat kerusakan dan keruntuhan anak-anak kita. Salah satunya adalah tidak memiliki ilmu dan keimanan yang baik, sehingga anak kita lemah, hanya diberikan harta, ujung-ujungnya adalah permusuhan di antara anggota keluarga. Ini terjadi dan banyak, Pak. Kadang saya sampai ngulus dodo, kok iso ada saudara berusaha menguasai harta saudaranya yang lain tanpa takut. Ini adalah satu perbuatan kezaliman yang besar. Itu memang terjadi, ya. Apalagi orang tua karena kurangnya ilmu kemudian meninggalkan hal-hal yang bisa membuat konflik, Pak. Contoh, Pak, dalam memberikan hibah atau hadiah, itu enggak boleh satu anak diberi, anak yang lain tidak diberi, itu enggak boleh, Pak. Begitu pula ketika dia niatnya ingin memberi semua, Pak, tapi enggak mampu, sehingga dibuatkan satu-satu berurutan. Salah satu kasusnya di Klaten, Pak. Itu saya hadir waktu takziah. Saya mau pulang, saya dicegat sama keluarganya. Ustadz, jangan pulang dulu, kami punya masalah. Oh iya, akhirnya saya datang. Habis selesai takziah, kita kumpul, Pak, rapat. Dia menyampaikan, anak bapak kami itu ada 6, Ustaz.
3 orang, anak kedua, anak ketiga, anak keempat itu sudah dibuatkan rumah oleh bapaknya ketika beliau masih hidup. Nah, anak nomor pertama, nomor 5 dan nomor 6 itu belum. Nah, kami rapat ini Ustaz, anak yang belum dapat rumah ini sepakat, anak yang sudah dapat rumah orang itu warisan, Pak. Ya. Tapi 3 anak yang sudah dapat rumah, 2 nggak terima, Pak. Loh, saya nggak bisa. Akhirnya saya diundang, Ustaz tolong jawab dengan jujur, apakah hibah itu menghalangi dapatnya warisan? Ya saya jawab dengan apa adanya, tidak bisa. Ya, hibah tidak menghalangi dapatnya warisan. Ya, itu hibah berbeda dengan warisan. Yang menghalangi warisan itu misalkan cucu terhalang oleh anak, kakek terhalang oleh ayah, itu terhalang. Saudara terhalang oleh kakek ataupun anak laki-laki ataupun cucu laki-laki, itu terhalang. Nah, ini hibah nggak terhalang. Lah tapi nggak adil Ustaz. Lah ini sudah dapat rumah, masa itu warisan meneh? Kan itu kan konflik, Pak. Wah, kita nasihati, Pak, benar. Ya saya sampaikan. Mohon maaf, Bapak jenengan itu dalam masalah besar. Karena sikapnya memberikan satu anak yang lain tidak, itu bahaya besar. Di akhirat itu bahaya, Pak. Itu kedoliman yang akan dituntut nanti oleh panjenengan yang belum dapat rumah. Lah sekarang apa mau bapaknya disiksa di neraka? Saya sampaikan, diam semua. Lalu kita nasihatkan harta, apa artinya sebuah harta? Kalau permusuhan di antara saudara, sampai saya sebutkan, kita dalilkan la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan kekerabatan. Kita sampaikan. Sekarang, lah terus gimana solusinya Ustaz? Ya. Masa kami dia dapat 2 kali, kita dapat sekali. Maka ya inilah saya sampaikan, yang sudah dapat rumah, mau enggak jika hibah 3 rumah tadi itu dinilai semuanya juga, lalu dikumpulkan nilainya berapa kira-kira, misalkan 400, 600, 500, oh nilainya sekian. Nah, hibah tadi mau nggak jangan berbagi sama yang lain belum dapat hibah. Jadi 3 rumah tadi dinilai dulu, Pak. Oh ini 500, ini 600, ini 400. Oke, dinilai semua, kemudian dibagi rata. Karena ini hibah, Pak. Jadi jenengan memberikan bagian nilai rumah itu ke saudaranya secara rata, ya. Misalkan ada 1,2 miliar itu dibagi 6, berarti 200 juta. Oke, jenengan ngantongi dulu 200 juta. Setiap anak 200 juta. Nah, sekarang warisan ini kita bagi sesuai faraid. Ada anak laki-laki, ayah ibunya si mayit nggak ada, kakeknya si mayit nggak ada, adanya istri dan anak-anak. Istri dapat 1/8, tinggal sisanya anak-anak 2/1. Setelah kita bagi, digabungkan dengan nilai yang tadi hibah tadi 200 dikumpulkan, oh jenengan dapat 600. Rumah jenengan yang jenengan tinggal itu nilainya berapa? Tadi disepakat dinilai 500. Oke, berarti jenengan dapat tombokan 100 dari harta warisan. Sekarang jenengan yang menempati rumah nilai 400, nilai 600, warisan jenengan cuma 500, berarti jenengan mengeluarkan 100 juta untuk diberikan yang hak yang lain. Setuju semua? Setuju, alhamdulillah, selesai, Pak. Tapi kalau nggak mau, Pak, itu konflik, Pak, dan itu banyak terjadi. Wong saya itu bagi warisan antar kakek adik itu pisu-pisuan, Pak, mau adu jotos, Pak, di depan saya loh, Pak. Itu sampai ada menantu yang ikut hadir pada saat itu, kan anaknya 4, menantunya 4, hadir semua 8 plus saya 9. Itu sampai menantunya, salah satu menantu gebrak meja, kalian tuh gak menghormati, itu ada ustadz ini. Itu sampai, ya Allah, saya semua istighfar, Pak, istighfar, ya, semua istighfar. Itu sampai seperti itu, hanya gara-gara harta. Bayangkan, dia nggak seberapa. Ya, memang hartanya memang sekitar 5 miliar, ya lumayan, Pak, ya. Waktu itu sekitar 5,5 miliar, Pak, rumah yang akan diwaris, Pak. Tapi yuk padu loh, Pak, saya itu, ya Allah. Makanya ketika dia meninggalkan anak-anak yang tidak kuat iman dan tidak kuat ilmunya, ya begitulah yang terjadi, Bang. Saya sampai menyampaikan ada 3 anak, yang satu perempuan. Yang perempuan ini dapat wasiat harta dari orang tuanya. Ketika dapat wasiat harta dari orang tuanya, itu nduk soyen aku mati engko sawah kono PN kan itu kan, ya. Tapi sumbenen aku mati engko liyane diwaris. Nggih Pak, matur nuwun. Yang dikasih anak perempuan satu itu. Nah, maka ketika meninggal betul perempuan itu menyampaikan,
bapak mbien wis berwasiat. Nah, dipanggillah saya, ditanya saya sama anak laki-lakinya, wasiat itu dijalankan enggak Ustaz? Tidak bisa dijalankan. Lu kok bisa Ustaz? Ya karena wasiat harta untuk ahli waris yang mewarisi tidak bisa. Bisanya hibah. Hibah itu diberikan langsung ketika hidup, bukan so'in aku mati. Lah berarti berpindahnya harta ketika dia meninggal. Padahal kalau dia meninggal, hartanya kembali kepada Allah dan dibagi oleh Allah dengan ilmu faraid, bukan dengan wasiat harta. Tapi kalau wasiat kepada orang lain bisa Pak. Contoh, jangan bikin wasiat, so'in aku mati, tolong mobilku dikek Ustaz Ridho. Lah itu bisa Pak. Sebab saya bukan anak jenengan Pak yang mewarisi kan Pak ya, itu bisa. Silahkan berwasiat seperti itu, baik Pak ya. Ya, tangguh pondok. Misalkan ya, makanya kita sampaikan apa yang terjadi. Anak perempuannya nggak terima, nggak bisa. Pokoknya wasiat dijalankan. Sampai kakak adiknya itu menyampaikan, wis ngene wae. Kowe terima dengan syariat Allah. Tapi bagianku PN lho, kan penak lho Pak. Tapi nggak terima, berarti aku dadi mbok kei Mas ya. Wong aku ki dikai Pak ayo malah dadi mbok kei bagianmu merasa mbok kei aku kita aku asli nih. Lah itu kan jadi konflik Pak. Lah inilah yang kadang-kadang orang tua tidak memahami ilmunya ya, termasuk pula soin aku mati omah iki ojo omah iki diwaris ning ojo didol, angger didol tak primpeni kabeh misalnya ya. Itu juga nggak benar Pak. Kenapa? Namanya sudah meninggal ya sudah. Nah, harta itu ya diwaris ya terserah pemiliknya. Kalau menganjurkan saja tidak apa-apa, misalkan ini somah ditoroki kalau bisa, kalau nggak bisa ditolak tidak apa-apa. Akibat wasiat itu Pak, ini akibatnya nyata Pak. Saya ketemu salah satu jamaah saya, sekarang beliau baru sakit, mudah-mudahan Allah menyembuhkan. Itu sampai dia jualan di pinggir jalan, padahal dia itu punya warisan besar Pak. Jadi neneknya itu punya rumah besar megah di kota Solo, yang kemudian neneknya itu bilang, soin aku mati ndole iki diwaris ngraituk didol. Padahal anak-anaknya tidak sesukses orang tuanya, apalagi keleweren kan terjun bebas ya tadi Pak. Nah, sehingga anak-anaknya tidak sukses. Padahal biaya pajak kan mahal Pak, rumah mewah di tengah kota Solo Pak, apalagi di pinggir jalan. Nah, apa yang terjadi? Nggak kuat Pak mereka. Sebagian cuma bisa nyekat, sebagian merantau untuk kerja di luar kota. Sampai bapak ibu saya Ustaz itu sampai nggak bisa berhaji dan umroh. Saya sampai nggak bisa sekolah kuliah. Kenapa? Ya ini punya rumah megah kayak gini, bagian ibu saya itu sekitar sekian miliar Ustaz, tapi nggak bisa. Kenapa? Lah nggak boleh dijual sama nenek ya. Akhirnya beginilah keadaan kehidupan rumah tangga orang tua. Kan kasihan Pak, hanya gara-gara ingin mempertahankan kenangan Pak. Ya tidak Pak. Lah mbok kenangan ke mbok jogo sampai kapanpun tetap hancur ya tidak. Wong dunia ini pasti kiamat ya tidak. Mau bikin kenangan sok ning surga mawon kan ngoten Pak. Lah jangan kemudian bikin kenangan di dunia. Ya bikin kenangan silakan kalau memang mampu ya tidak apa-apa. Tapi kan jangan dipaksa. Wen budol titenono kan itu kan jangan. Oh ini biar ini kenangannya aku karo pakmu misalkan ya. Rekosone iki gen anak putu wis ngerti omahe pakmu bae-bae piye. Lah ya itu kalau bisa mampu, anak-anaknya mampu semua nggak ada masalah. Tapi kalau nggak mampu kan repot, kasihan mereka ya. Maka jangan membuat wasiat yang menyusahkan ahli waris dan membuat konflik Pak ya. Kalau anaknya 4, rumahnya besar, disekat 4 masih oke Pak. Setiap anak dia anak 5, sekatnya 5 Pak. Lah nanti apalagi dadi cilik sing nguasai anak mbarep ya tidak. Nanti adiknya rakumanan wis lunga wae dik, aku wis bacot ning kene kamar-kamar wis dienggo anak-anakku kan misalkan ya. Terus kowe ning nggon liyane ngontrak kono kan itu. Akhirnya adiknya benci sama kakaknya, akhirnya putus hubungan silaturahmi. Gara-gara siapa? Wasiat orang tuanya. Itu yang pertama. Nah, maka jangan meninggalkan sesuatu yang akan menimbulkan konflik. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita pun mendekati suruh Pak gitu. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan gitu. Kalau tidak ada mari kita pulang. Ada pertanyaan baik topik maupun luar topik? Sebenarnya ada 3 pilihan tema kemarin mau saya sampaikan, yaitu kesalahan-kesalahan seputar perayaan 17-an Pak ya. Yang kedua tentang pajak, yang ketiga tentang ini Pak. Saya nggak tahu kok melihat tentang ini ya Pak ya. Karena sesuai dengan arahan beliau tentang apa itu sudah saya pilihkan ini ya. Ada yang bertanya? Nggak ada?
Tidak ada Ustaz? Alhamdulillah kalau tidak ada ya. Berarti sudah paham semua ya. Karena tidak bertanya itu ada dua kemungkinan, satu sudah paham, yang kedua sangat paham. Alhamdulillah ya. Berarti saya berhasil Pak ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau tidak ada pertanyaan, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.